Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu wa rasulullah ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Budianto SPI. Beliau adalah mantan anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari fraksi PKS. Sekarang adalah calon anggota DPD RI dari mewakili Provinsi Jawa Barat. Dan Bang Rusdi Haryadi yang mungkin dalam perjalanan ya. Yang saya muliakan Ustaz Ferry lagi turun. Yang saya muliakan, saya hormati teman-teman semua, Ketua RT, Ketua RW, Ketua BPRA, dan tokoh-tokoh masyarakat yang hadir. Alhamdulillah, saya lihatin dari GMG ada, dari URI atau Gerha Asli Residen, Ustaz Rizak mewakili, dari Perumahan Villa Mutiara Wonojaya hadir Pak Wito ya, beserta satu rekan. Dari GBB Pak Margono ya, dan tim ada berapa ini, 5 orang alhamdulillah. Dan dari anak-anak dari pesantren Bundian ya, belajar minggu juga Ustaz Lesmana dari Sukadaya itu dihitung ya, pembina penasehat tim PMPL ya. Jadi beliaulah yang menginisiasi penginputan data, dari beliaulah yang pertama kali password beliau itu dilepas supaya input data itu banyak Pak ya. Kalau metode dulu kita kirim ke Dewan, kita kirim ya. Jadi kita nggak diberi kesempatan untuk input sendiri. Jadi melalui beliaulah sampai seluruh Bekasi ini kebagian input memakai password beliau. Supaya inputan kita gampang masuk ya, kita bagi fotonya seperti apa ya. Karena proposal yang kemarin sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Dewan Rusdi, Pak Budianto. Jadi sekaligus terima kasih kepada Bapak Ketua Pak Pujono di dengan kita, sekaligus untuk rekan-rekan semua. Untuk mempersingkat waktu, ini adalah pemaparan dari berbeda dari siang. Ini coba kita ulas lagi secara singkat. Jadi tujuannya waktunya biar lebih mengenal, nanti ke depannya kita langsung simulasi, langsung action. Karena waktu kita dibuka per tanggal 15 sampai tanggal 26. Karena banyaknya usulan, banyaknya antusiasme kita untuk menginput, makanya kita akan berdebat lebih. Jadi perencanaan dan anggaran tahun 2024 ini kita skip aja. Nah, ini prioritas pembangunan. Ini tadi yang ditekankan waktu pertemuan di sana, yaitu untuk tema pembangunan di tahun 2025. Kemarin kita sampai ada beberapa yang salah, saya cek, ternyata usulan kita maksudnya di tahun 2024. Ada beberapa di proposal, ada beberapa yang masih salah di acuan-acuan yang kita bikin inventarisasi di Excel. Itu juga ada beberapa yang kurang tepat, mohon nanti segera diupdate karena ada beberapa yang kita cek seperti itu. Untuk tema pembangunan adalah peningkatan pelayanan publik dalam mewujudkan stabilitas ekonomi daerah dan konektivitas wilayah yang berkelanjutan. Nah, ini untuk selebihnya bisa kita lihat di pemaparan secara umumnya. Jadi akan saya ambil titik-titik pokoknya dulu. Ini adalah titik-titik pokok yang harus kita perhatikan, yaitu dalam pengajuan pokok-pokok pikiran.
yaitu keselarasan dengan tema pembangunan dan prioritasnya. Karena di sini disampaikan prioritas ini untuk tahun ini di usulan itu di bawahnya ada lanjutannya lagi, nanti kita tambahan underscore prioritas 1 underscore prioritas 2 hingga 10. Prioritas 1 sampai 10 diwakili satu proposal. Jadi prioritas 1 satu proposal, berikutnya seperti itu. Yang tadi disampaikan yaitu proposalnya yang keluar dari desa atau dari kelompok pengusul. Jadi bisa disampaikan yang keluar dari kelompok pengusul. Habis itu foto lokasi, berikut koordinat. Cara buat koordinat kemarin sudah kita sampaikan caranya, bagaimananya. Kalau memang ada kendala nanti kita review kembali. Berikutnya adalah kriteria kelengkapan pokok. Nah, ini yang penting tadi yang saya sampaikan. Cantumkan urutan prioritas 1 sampai 10. Yang sebelumnya ini kita tidak ada, tahun ini kita ada. Ke dinas mana? Ini berapa kali kita cek, ini juga ada usulan kemana, larinya kemana. Ini juga satu hal yang kurang tepat untuk dinas, itu pun juga sudah kita share. Ini ke dinas mana larinya. Jadi kan untuk kampus dinas kemarin kan sudah di-share ya, bisa bapak-bapak saja bisa dilihat usulannya itu larinya kemana sih. Contoh kita mengusulkan untuk pembangunan jaring, itu larinya ke dinas mana. Untuk pertanian ke dinas mana, untuk apa ke dinas mana. Jadi minta tolong yang harus dicocokkan, karena itu hal yang sangat vital, sangat penting. Dan selanjutnya untuk kabupatennya kita masuk di Kabupaten Bekasi. Ini kita menggunakan kita berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Hal ini untuk mengamankan data kita, paling tidak berebut, karena yang saya ingatkan satu sistem hanya bisa dibuka satu user. Jangan sampai kita buka rame-rame yang ada kita ada berapa sih. Jadi kita masuknya di tahun 2025. Oke, langsung kita masuk tampilannya seperti ini. Kita tunggu nanti dia akan menyampaikan edukasi. Nanti bagi yang kurang jelas, kurang paham, bisa tanya langsung ke Pak Indro yang nomornya ada di grup dari mungkin sekarang bisa di Pak Indro belakang. Ini adalah beberapa teman yang baru mendapatkan edukasi. Bapak, baiklah, yang baru datang dapat selamat datang. Terima kasih atas kehadirannya. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Dewan Rusdi Haryadi melalui adalah anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari fraksi DKS yang insya Allah di tahun ini akan kembali naik ke DPRD lagi. Semoga tercapai. Silakan Bang Dewan Rusdi untuk menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Kang Yudianto, calon anggota DPD RI dari Dapil Jawa Barat. Kita sama-sama berdoa dengan ketulusan hati kita, semoga apa yang beliau hajatkan dan diikhtiarkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejauh ini sih saya melihat bahwa saya melakukan kunjungan ke beberapa daerah di Jawa Barat cukup ramai. Saya kemarin ini ke Majalengka, ya ramai ternyata. Terus juga ke Kuningan, ya saya juga banyak tanda-tanda kehidupan. Ya, mudah-mudahan ini satu tanda ya bahwa antara antara keinginan kita dan kehendak Allah bertemu di saat itu. Amin ya Allah. Yang juga bersama kita hormati itu perwakilan Sekolah Islam Sekolah Bunyan Indonesia, Ustaz
Ferry. Beliau banyak cerita sebetulnya dengan saya pribadi, ya, dari zaman kita masih susah saja. Sekarang beliau alhamdulillah sudah punya pesantren. Saya masih terus aprak-aprakan keluar masuk kampung. Kita doakan beliau terus senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan yayasan Bunyan ini terus maju dan sukses serta melahirkan generasi terbaik untuk Indonesia. Amin. Juga yang sama-sama kita hormati koordinator Waalaikumsalam enggak Pujiono sekaligus yang punya wilayah malam ini, kita doakan juga dan kita ucapkan selamat bahwa beliau baru saja terpilih menjadi ketua RW. Walaupun kata beliau sedikit berdarah-darah gitu ya. Mudah-mudahan tidak terjadi di tempat lain ya. Suksesi kepemimpinan di tingkat RW atau RT terjadi secara berdarah-darah. Kalau RW aja berdarah-darah, apalagi caleg ini ya. Luar biasa. Dan bagi kita sebagai pengurus lingkungan, kalau kita menyitir kalimatnya Umar bin Khattab, seandainya ada seekor bigal itu anaknya keledai. Seandainya ada seekor bigal yang terjatuh di ujung Irak sana karena jalannya jelek, maka itu ada dosa seorang umat. Hari ini bukan hanya keledai yang jatuh karena jalan rusak. Orang juga banyak dikorbankan. Ya. Apalagi kalau kita bicara sistem drainase kita di mana banyak bencana banjir semakin meluas, ya, peta potensi banjir semakin banyak ya di Kabupaten Bekasi, dan infrastruktur lain yang memang harus kita perjuangkan. Dan hari ini adalah bagian dari perjuangan kita agar bagaimana infrastruktur kita semakin lebih baik ke depan. Dan mudah-mudahan seperti yang selalu disinggung oleh Kang Budianto bahwa ikhtiar hasil tidak akan mengkhianati ikhtiar. Sepakat ini? Hari ini kita ingin membangun satu tradisi baru dalam berpolitik, ya. Tradisi baru dalam kita berdemokrasi. Bahwa selama ini yang dikuatkan oleh survei bahwa money politik itu terutama di Kabupaten Bekasi mengikuti satu survei di internal PKS ya, itu warga Bekasi 65% permisif terhadap money politik. Pertanyaan surveinya itu adalah, kalau ada caleg yang datang dan ngasih Anda uang, apakah Anda memilih? Jawaban iya, 65%. Iya, dari duit. Saya ngobrol sama kawan saya di Komisi 4 dari PKB, nyiapin berapa? Nyiapin 1,5 meter, 1,5 miliar. Itu satu caleg loh. Dewan yang naik di periode berikutnya 1,7. Ada 50 caleg. Ya. Itu caleg yang existing. Ada caleg-caleg yang baru sebagai new challenging. Ada sekarang kan nambah 5 kursi ya. Dari 50 kursi anggota dewan menjadi 55. Karena kenaikan jumlah populasi masyarakat Kabupaten Bekasi. Jadi 55 kursi diperebutkan oleh 980-an caleg. Luar biasa. Makanya kalau bapak keluar rumah, persis kita keluar dari pintu udah rampak gitu. Foto caleg di pinggir jalan. Oh, ada yang begini, ada yang begini, mau ada yang begini, ada yang milih dompet baik kayak gitu. Ada yang milih jidat yang bersih ada. Ya. Di tengah gempuran orang-orang yang ingin program prabayar, pokoknya sebelum pemilu dah. Sekarang mana? RT RW udah kayak Ramayana besok mau lebaran, sampai barber. Aman ke caleg sono minta lapangan, ke caleg sini minta jaring lapangan itu seorang gitu ya. Macam-macam dah ya. Sampai pusing kita jadi generator gitu. Tapi minta sebelum 14 Februari prabayar.
Ya. Makanya nih, apa di TikTok ada cara mau jual ginjal, lawan ginjalnya, kekurangan modal berenang coba. Kasihan Pak, ambil cara gak punya jual ginjal itu, berenang bakal itu tuh apa namanya? Beli sound system gitu ya, permintaan sound system, berenang. Dan mudah-mudahan ini adalah bagian dari upaya itu supaya masyarakat teredukasi, ya, supaya masyarakat teredukasi sehingga kelak nanti 55 anggota dewan yang duduk di DPRD Kabupaten Bekasi adalah orang-orang yang terpilih bukan hanya karena anak pejabat, bukan hanya karena anak orang kaya, bukan karena hanya anak ketua LSM dan lain sebagainya. Tapi yang duduk di DPRD Kabupaten Bekasi adalah orang-orang yang terbaik yang siap berjuang untuk memajukan Kabupaten Bekasi. Terakhir, di detik-detik terakhir menjelang pemilu ini Pak, tatap wajah saya, tapi bukan dengan mata lahir Pak. Tatap saya dengan mata batin ya, begitu, agar dia masuk ke dalam sanubari gitu ya. Kelak ketika di bilik suara dengan mantap ya membuka surat suara warna hijau ya, betul ya, Bang. Kartu suara warna hijau ya, warna hijau. Cari nomor partai 8 ya, jangan terus dulu, turun dulu ke bawah 1, 2 baru terus membaca bersama. Ini penting edukasi Pak, apalagi pemilih kita banyak yang sudah sepuh ya. Bapak-bapak yang punya keluarga, punya saudara, punya warga yang sepuh, tolong Pak diedukasi. Sambil dipegang kuda itu, diguncang-guncang ya. Buka suara Februari 2024. Demikian kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah menyampaikan Pak Gubernur dari perkenalan. Ucapkan selamat datang Bapak RW 11 Perumahan Gria Bekasi Permai. Setelah anggotanya luar biasa, dapat lebih dari 10. Jadi malam hari ini adalah sebetulnya malam edukasi itu kita. Jadi seperti tadi di pembuka sudah saya sampaikan bahwa melalui edukasi dari beliau Pak Budianto, jadi yang bisa menginput data itu bukan hanya RT RW atau dari desa, perangkat desa, tapi semua bisa. Tokoh masyarakat pun bisa berhak mengajukan pembangunan di Kabupaten Bekasi. Ya. Bukan proses ya Pak ya. Tolong sampaikan kalau dananya ini bukan proses. Dari tadi saya ditanya, katanya ada reses atau tidak ada. Ya. Memang sekarang juga bukan masanya reses. Kalau bagi yang tahu, kalau usah tanya, bukan masanya reses. Ya. Sekarang adalah masa input data. Ya. Jadi nanti bapak-bapak kalau kurang paham betul tentang penginputan nanti bisa langsung tanya kepada beliau Pak Gubernur ya. Mungkin ada yang masih awam nih. Mungkin tadi rekan kita dari Jatiwangi, Pak Ali ya, Pak Ali Ginanjar. Nanti insya Allah nanti akan kita gabungkan dengan sukadana penginputannya. Karena sukadana masih satu dan saya tanya Pak Doni. Nggak banyak yang diinput, jadi nanti bisa gabung penginputannya ke Pak Doni. Pembangunan Kabupaten Bekasi ataupun nanti tentang apa sih yang bisa diberikan anggota DPD untuk Jawa Barat ya. Jadi nanti edukasi dari beliau. Kita biar tahu Pak ya, biar tahu apa sih fungsinya DPD itu biar tahu. Jadi kalau ada warga kita sudah tahu apa sih fungsinya DPD, kenapa harus pilih, nanti beliau yang akan menyampaikan pada Pak Budianto kalau bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Rekan-rekan yang berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia di malam yang berbahagia ini. Kita bisa berkumpul dalam rangka penguatan kapasitas informasi terkait dengan hak dan kewajiban dari para pihak untuk menjadi
fungsi strategis kemajuan Indonesia hari ini dan ke depan, khususnya di Kabupaten Bekasi. Tidak lupa salawat dan salam semoga tercurah pada jiwa dan sahabat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga terbaik, umatnya yang terhormat, insyaallah hingga akhir zaman. Bapak yang berbahagia, barangkali sedikit menyampaikan, memang segala sesuatu yang baru itu selalu ada proses-proses tertentu. Tadi Bang Rusdi menyatakan bahwa proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Itu bahasa filosofis yang bukan hanya hal-hal sederhana, tetapi itu sangat prinsip. Artinya apa? Bahwa membangun komunikasi dua pihak antara masyarakat sebagai konstituen itu dengan para penentu kebijakan dalam ini adalah legislatif dan DPRD, itu sebagai satu cara yang harus berjalan, bukan hanya di proses input, tapi kemudian di proses output. Sebetulnya kelemahan masyarakat secara umum, misalnya di sini ada 4 RW atau 4 rumah. Kalau lagi pemilu kan betapa ramainya, tetapi begitu anggota DPRD jadi, kapan Bapak Ibu mengundang anggota DPRD? Jadi kalau saya sedikit dari sisi anggota DPRD, jadi tidak sepenuhnya salah anggota DPRD tidak turun, karena memang tidak pernah diundang juga oleh masyarakat sebagai anggota DPRD. So, gimana? RT RW undang dewan yang sudah jadi untuk dimintai kewajibannya terhadap hak-hak masyarakat. Walaupun kadang-kala juga dewannya juga sama, bong-bong orang diundang yang nggak datang juga kan bisa. Sebetulnya sempurna, kesalahannya dua pihak. Memang harus ada melakukan inisiatif baik itu DPRD, dewan maupun juga masyarakat. Tapi tentunya ini sebuah proses panjang yang saya pikir hari ini di Kabupaten Bekasi ini sedikit mohon maaf dibanding wilayah-wilayah lain dengan apa yang terjadi malam hari ini sebuah kemajuan harus lihat. Ini sebuah kemajuan. Tetapi prosesnya perlu waktu panjang, itu perlu perjuangan. Ya boleh dikatakan perjuangannya adalah salah satunya diinisiasi oleh kawan-kawan RT RW. Ya salah satunya sebagai role modelnya saya menjadi korban sebuah proses awal. Korban secara positif maksud saya, bukan pahalanya banyak, termasuk juga biasanya dinamika juga luar biasa. Tapi kalau lihat dan perlu diketahui bahwa proses ini sudah standar nasional kan harusnya. Standar nasional. Jadi tidak ada kata lagi. Jadi maksud saya gini, kawan-kawan kan mohon maaf, mungkin historinya ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, mungkin termasuk dari Jawa Barat. Cerita ini tolong sampaikan kepada kawan-kawan di daerahnya masing-masing. Mungkin ada yang kepala desa, mungkin juga RT RW, termasuk kader partai. Diworo-woro supaya ini waktunya nih menyampaikan usulan kepada Pemda. Tolong hubungi anggota DPRD. Tidak ada lagi kata wah di sini mah begini, di sana mah begitu. Enggak, sama seluruh Indonesia aja. Gitu. Makanya saya sendiri membangun komunikasi bukan hanya di Bekasi tetapi di keseluruhan. Satu lagi barangkali ini ada harus gitu. Nah, ini saya juga sampaikan dan saya sudah siapin dokumen yang 2 contoh. Jadi yang perlu disikapi lagi barangkali harus dia. Ini harus dibiasakan ada kontrak politik antara calon anggota DPRD dan masyarakat, perwakilan kelompok masyarakat. Kontrak politik kalau diambil dari sisi sudut orang yang tidak mau tanggung jawab, maka itu masalah. Tapi kalau si anggota DPR-nya berpikir sebetulnya tanpa kontrak politik juga ini sebuah kewajiban. Tetapi kalau dia tidak mau kontrak politik itu sebuah kebodohan. Kenapa? Sebetulnya tidak ada kontrak politik yang namanya mengadvokasi, memfasilitasi sampai menderisasi. Itu sudah kewajiban tanpa kontrak politik. Tapi kalau ada kontrak politik itu kan ada potensi feedback dari masyarakatnya lebih kuat daripada tidak ada kontrak politik. Sementara ada kontrak politik, tidak ada kontrak politik, itu kewajiban kalau sudah digawekan dosa, kurang lebih begitu sederhananya. Sementara kalau ada kontrak politik, nanti dewan yang jadinya punya tanggung jawab lebih, masyarakatnya akan mendukungnya juga punya tanggung jawab lebih. Gitu. Nah, ini saya sudah punya role model contoh. Nah, kontrak politik ini bagi kawan-kawan DPRD ini energi sebetulnya. Saya contohkan, Anies Baswedan pada saat menjadi gubernur itu ada beberapa janji politik. Salah satu janji politik yang sering saya contohkan adalah janji politik jika Anies menjadi gubernur, Alexis akan ditutup. Perlu Bapak Ibu ketahui, dari tingkat kopral sampai jenderal bintang 7 itu yang namanya Alexis tidak punya resistensi kecuali ustadz-ustadz tertentu aja yang belum tahu isinya seperti apa. Tetapi dengan dia ada kontrak politik terhadap publik di Jakarta, walaupun hambatannya banyak, ini sudah menjadi komitmen politik. Kalau tidak dijalankan, maka itu sebuah pelanggaran bagi gubernur. Nah, jadi maksud saya Pak Rusdi khususnya sebagai dewan juga
termasuk saya sebagai calon DPRD. Jadi kontrak politik harus sedikit dibudayakan. Kenapa? Bantu komunikasi, mohon izin harus tetap komunikasi dengan kawan-kawan untuk hal-hal yang barangkali ada perubahan nanti. Saya juga benar. Nah yang kedua Pak Rusdi kalau bisa izin minta laporan presentasi Bapeda sinkronisasi tahun kemarin. Pak, saya kirim file yang file Bapeda kirim supaya ini jadi masukan Pak Rusdi. Oke, Bapeda vendor mohon izin dibuka. Saya agak keluar karena saya siang malam betul deh keliling ini baru pulang dari Sukabumi, Bogor. Kawan-kawan Pak. Tetapi tetap aja pintu pembuka yang sifatnya khusus itu tetap ini dijaga khususnya di waktu awal. Pak Rusdi ini sangat penting sekali Pak Rusdi. Naik. Ke bawah. Baik. Dalam konteks usulan saya sering katakan, usulan itu pertama harus disampaikan yang tepat. Di luar tanggal 23, Bapak Ibu sekalian Dewan sekalipun Bupati nggak bisa. Kan sudah ditutup akunnya, termasuk kemarin Muslim Bank Desa kan? Begitu tanggal 16, closing 17 2026 gitu. Besok kita tanggal 23, begitu baru ketemu Pak Rusdi tanggal 24, itu untuk 2026. Jadi waktu yang tepat itu penting. Yang kedua, institusi yang tepat. Yang ketiga adalah harus diurus oleh orang tepat. Harus diizin. Ya. Susulan ini Pak, ini bukan informasi biasa. Ini adalah waktu-waktu kritis, semuanya kritis. Kritis menyampaikan usulan gitu kan. Ini kritis penentuan usulan. Contoh tahun 2022 untuk PLC 2023 itu ada 9.425 Pak. Dan dari 9.000 ke atas 10.000 yang dibiayai paling 1.500. Artinya yang gugur berapa? 8.500. Nah, di mana penentuannya Pak Rusdi? Ini ada di sini Pak. Jadi maksud saya adalah tadi saya nanti teman-teman PKS. Pada saat tanggal ini Pak, kita biasanya selalu dijadikan keluar. Ini perlu dicatat. Ini nggak akan beda, tidak akan jauh. Tanggal-tanggal. Karena contoh ini, misalnya Bank Desa kemarin 3 sampai 16 kan? Ini 4. Jadi kurang lebih harus seperti ini. Nah, di forum perangkat daerah ini Pak, inilah yang tadi 10.000 itu PRT misalnya usulannya sebelumnya 7.000, paling dibayar 1.000. Di sini penarikannya Pak, tanggal ini. Jadi Pak Rusdi ini di tanggal 1 khususnya tanggal ini Bapak harus galak di sini. Bawa SIPD Pak Rusdi, gitu kan? Dipilah-pilah per dinas, nanti tandain. Kan kita juga usulan banyak kan supaya merata, Puri, Geraha, gitu kan? Ini jangan sampai tidak masuk nih. Bapak kalau dan Bapak pabrik perlu tenang-tenangin. Di situ tenang-tenanginnya. Bukan di forum meja yang sudah selesai seperti hari kita nasi padang. Oh itu udah jadi Pak. Mau ngomel kayak apa udah jadi. Ini kita harus masuk ke menu. Menyusun menu. Di tanggal ini gambaran yang menjadi concern bapak-bapak. Dan untuk 2024 Pak, maksud saya Pak Rusdi minta ke Bapeda file presentasi sinkronisasi. Makanya pada saat sinkronisasi Pak pasti file dari Bapeda file sinkronisasi 2023 yang akan realisasi 2024. Kita akan lihat di sini. Dan kalau bisa ada nggak ada yang dari desa ya? Tanggal 16, tanggal 16 kan harusnya bisa diupload. Kita juga biar tahu usulan kita yang jalur desa masuk atau enggak. Nah, termasuk nanti begitu selesai input yang SPD-nya Pak Rusdi itu harus sudah diupload dan dipegang oleh semua yang itu. Dan secara politik ini besok udah bisa jadi jualan untuk tanggal 14 Februari. Bahwa ini sudah dimasukkan, sudah bisa jualan. Makanya mohon maaf bahasanya, sebanyak-banyaknya Pak di perumahan. Kampung mah yang tidak ada nggak usah terlalu diurusin dah, itu udah urusannya kepala desa. Kayak gitu. Fokuskan aja di basis. Kampung mah kagak doyan jali. Ya. Kata dia jalin turun dari langit. Nah, ini kan, ini udah terjawab ya. Ini yang terjawab. Pokoknya 2 waktu ini Pak yang tidak boleh. Di tanggal 12 ya 27 Februari. Wah ini lebih cepat lagi. Iya, jadi antum di tanggal ini datangin satu-satu. Ini jangan sampai orang. Gitu. Dan itu kawal terus Pak. Masukin nggak Pak? Ya misalnya dulu mah taman Pak atau jadikan. Antum cek. Kasih taman siapa? Kasih PJU siapa? Kasih PJU kan 2. Kalau PJU di perumahan kan di PSU. Kalau PJU besar itu di perhubungan. Kita semua concernnya. Ini jangan sampai salah juga Pak. Pada saat PJU tuh di dinasnya jangan perhubungan. Ya. PSU kan itu ya. Gitu.
Dinas pendidikan misalnya itu masuknya kan di PUPR di Bangunan Negara. Kasih dulu karena tetap leading sektor yang menentukan itu kasih. Gitu. Ya juga masih ada. Kalau nanti DPD-nya saya bisa nanti saya tahu biar tidak nanti. Hatur nuhun, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin menambahkan dari sisi yang lain terkait dengan alokasi anggaran IOP misalnya. Kita pernah dengar ada namanya wajah Bigdas 9 tahun. 2009 ya, wajah Bigdas 9 tahun. Dan saya kebetulan adalah ketua sekolah rakyat yang ngurusin wajah Bigdas. Wajah Bigdas itu sudah disebutkan bahwa itu akan sampai 2009 seingat saya. Makanya bukan hanya berkurang di 2009. Itu dinolkan gara-gara gitu yang namanya SMP terbuka, kemudian ya SMP terbuka lah khususnya baik itu mandiri maupun apa namanya filial langsung di bawah sekolah negeri dinolkan dengan asumsi berarti akses pendidikan sudah baik. Sebenarnya kan kenapa Wajah Bigdas ada sekolah TKB mandiri termasuk ada TKB di bawah SMP langsung? Karena nih anak-anak di sini yang sekolahnya 5 kilo, 10 kilo seperti kalau di Bekasi Bobelan, Coba Bungin. Nah, ini juga mungkin walaupun saya belum dapat dokumennya, ini juga sama. Mungkin pada titik tertentu PKBM nanti nggak akan ada lagi, karena asumsinya sudah sekolah di sekolah-sekolah normal kayak gitu. Gambaran saya kemungkinan besar di situ dari sisi pendekatan khusus program. Yang kedua mungkin ada postur APBN kita yang tadi mungkin ada prioritas tertentu. Perlu diketahui sama kawan-kawan sekalian. Sampai hari ini, Bang Rusli boleh cek. Sampai hari ini itu dinas ASN di Kabupaten Bekasi belum gajian terus. Coba. Belum gajian sampai hari ini. Kenapa? Duit dari pusat itu nggak turun. Nggak tahu apa duitnya dicopet atau bagaimana kita juga. Tapi nggak logis sampai tanggal 17 ini ASN belum gajian. Kan gaji ASN itu dari mana? Kan dari DAU. Dari pusat. DAU-nya mungkin dipakai ngebangun di KM mungkin, dipakai ngebangun yang lain mungkin, sehingga sampai hari ini kesimpulannya nggak gajian. Nah, artinya contoh sederhana itu, apalagi cuma ngurusin yang kayak begini, asumsinya begini. Saya pikir ini lebih kepada prioritas pada waktu-waktu tertentu akan terjadi penurunan, bukan hanya nol, bisa jadi akan satu titik tertentu ini benar-benar nggak ada biayanya, karena asumsinya negara sudah menyiapkan sekolah-sekolah yang bisa diakses oleh masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan tadi masalah mengadvokasi. Sebetulnya tidak bermaksud apa ini mungkin bukan hanya persepsi saya, tetapi yang saya pahami itu yang sebenarnya. Sebetulnya tidak ada cerita-cerita itu. Cerita misalnya, oh suara saya banyak, saya harus di situ. Mohon maaf, saya bicara di dapil saya tidak pernah pakai rumus itu. Gitu, enggak lah. Di mana saja sebetulnya, selama kita satu usulannya ada di dalam SPD, mengapa pentingnya kita harus merespon usulan itu. Pertama ada dulu di SPD, yang kedua diadvokasi di waktu yang tepat, di waktu-waktu tadi itu. Kenapa kami misalnya di dapil satu bisa banyak? Karena waktu yang tepatnya ngurusin sendiri. Kawan-kawan dewan yang lain ya terlena tadi dengan perjalanan dinas kayak gitu. Nah, ini mudah-mudahan nanti PKS melalui Bang Rusdi yang menjadi komunikator dengan kawan-kawan dewan, harapan kita nanti PKS bukan menang di jumlah usulan. Kita kan selalu menang jumlah usulan. Walaupun 33%, mohon maaf usulannya dari saya. Begitu akumulasi fraksi itu kita selalu di atas 50%. Coba dalam 10 orang dari 50 harusnya hanya 20%, tapi kita menjadi 50% dari sisi jumlah usulan. Tetapi kelemahannya adalah di realisasi. Realisasi itu baru bagus di dapil 1, belum bagus di dapil-dapil yang lain khusus jalur PKS. Nah, jadi dengan pemahaman tadi bukan juga sepenuhnya ngandelin dewan PKS kita, tetapi juga masyarakatnya yang juga yang aktif juga di waktu-waktu yang tepat. Apalagi kalau datangnya RT, RW, kemudian kepala desa tambahin, itu akan sangat kuat. Kenapa? Ketika orang-orang itu datang intensif, yang nggak ngurusin dari bikin Pak, gitu. Bahasanya Pak, ngurusin yang datang doang itu udah ribet, ngapain? Tidak harus SPDI atau apa namanya sarjana PAUD gitu ya, atau sarjana pendidikan, sarjana PhD dan sebagainya. Nah, dengan aturan tentang P3K harus linear. Ya, kalau ngajar PhD berarti pakai SD itu. Ya kan? Kalau ngajar apa namanya di PAUD ada jurusan PAUD itu. Nah, untuk menyiasatinya adalah banyak yang tidak linear ya.
Jadi ada yang S1-nya psikologi gitu, ngajar di PAUD, psikologi ngajar di SD, di SMP gitu. Nah makanya soal beasiswa itu tadinya adalah targetnya termasuk ini. Guru-guru yang tidak linier atau belum linier, dia akan dilinearkan untuk mengambil jurusan yang sesuai dengan dibiayai dari dana beasiswa ini. Nah soal bagaimana caranya kembali menaikkan anggaran pendidikan nanti kita doakan ya beliau selesai dan beliau bisa menekan pemerintah pusat untuk bisa menaikkan anggaran pendidikan. Disclaimer saja, saya menjawab satu pertanyaan saja. Dua lain nanti dijawab oleh rekan saya. Ya. Ini masih bukan tentang pos 2. Terkait dengan itu ya penurunan anggaran ya untuk PKBM dan sebagainya. Jadi Pak, munculnya Perda 1/2021 dan khususnya terkait dengan pasal beasiswa, diskusinya sampai ke sana Pak. Jadi kita menghadapi saat ketika sekarang dibuka gelombang P3K, ya kan, untuk lingkungan pendidikan di dinas pendidikan, ya itu ada 9 ribuan honorer, ya, 9 ribuan honorer. Sementara kalau mereka langsung diangkat ya menjadi P3K, terbentuk aturan, yaitu soal linearitas. Ada yang sekarang ya waktu honor dia ngajar dia menjadi guru bidang. Terima kasih Pak Sugiarto. Pak Rusi mau jawab yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami Pak Dewan, Pak Yarani dan Pak Dewan Sugiarto, bapak-bapak sekalian, saya menanyakan juga menjelaskan ya untuk beasiswa. Memang Dinas Pendidikan Perempuan dan Literasi sudah menjelaskan, termasuknya pada saya juga bahwa untuk beasiswa memang sudah ada, cuma nilainya masih kecil ya, mungkin begitu penjelasan, cuma angkanya saya kurang pasti. Yang dijelaskan dari Pak Rusi tadi memang sudah jelas, cuma kita ini mau membuat mengajukan beasiswa di dinas itu melalui PPL ini, jalurnya bagaimana, kiranya bisa dijelaskan kepada kita gitu. Dari penjelasan Pak Budiano tadi yang secara gamblang sudah jelas memang itu benar, jadi kita lakukan, tapi ada verifikasi termasuk dari Pak Yarani tadi juga, semuanya memang sudah benar sekali. Jadi ini untuk Pak Budianto, sepertinya untuk beasiswa anggaran BOP untuk pendidikan paket Pak PKBM Pak ya, untuk Pak Budianto. Kiranya ini ada penurunan Pak untuk di Kementerian Pendidikan, Kementerian RI Pak, pendidikan ya Pak. Seharusnya untuk dana pendidikan BOP itu kan pasal Undang-Undang 95 menjelaskan bahwa negara menjamin mereka yang penduduk untuk dalam pendidikan yang lain ya. Tapi ini di atas usia 17 tahun itu tidak dapat menerima BOP. Standarnya hanya sampai usia 17 tahun atau dibilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya dan mohon maaf saya tidak hadir dari awal. Mudah-mudahan semua hajat Bapak di depan, khusus Pak Budi dan Pak Rusdi dan di sini semuanya bisa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya ingin tanya dua hal yang ini terkadang membuat kita atau masyarakat juga seringkali terjadi persengketaan dan sebagainya gitu ya, menghangat, berkaitan dengan
pertanggungjawaban dewan di dalam aspirasi ya, merealisasikan aspirasi gitu ya. Misalnya buat contoh aja ya, Pak Dewan Rusdi itu kemarin punya suara terbanyak di Sukardono misalnya, kemudian di Telajung suaranya sedikit. Nah, kemudian pertanyaan saya, apakah Pak Dewan ini bisa dengan mudah atau bisalah menentukan titiknya? Saya mau dong realisasi di Sukardono karena suara saya banyak di situ. Yang kemarin sempat saya dengar bahwa itu tidak bisa, jadi kesannya kayak dinas yang menentukan. Jadi yang harusnya masyarakat karena dia boleh jadi karena sudah memberikan dukungan kepada Pak Dewan tertentu tidak mendapat realisasi, salah tempat gitu ya. Itu seperti apa kondisi itu? Yang kedua berkaitan dengan advokasi, masih hal yang sama kurang lebih lah, agak mirip-mirip tadi, berkaitan dengan advokasi ya. Bagaimana mengidentifikasi misalnya itu usulan Dewan Pak Rusdi sampai dengan realisasi firm ini usulan Pak Rusdi, karena yang kita pernah dengar itu juga banyak yang ngaku-ngaku gitu ya. Yang terjadi seperti itu, atau mungkin terjadi atau tidak sih ya, di dalam satu hal usulan itu diinput oleh lebih dari satu dewan. Nah, ini mungkin masalahnya di situ seperti apa? Mungkin mohon penjelasan terkait hal ini sehingga ketika misalnya ini dari awal sampai akhir usulan Pak Budianto misalnya, kemudian di lapangan ada terjadi info yang salah. Mungkin saja mungkin sudah ditangkap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia melihat yang dipresentasi oleh Pak Indro ya, bahwa ada prioritas. Jadi mungkin saya termasuk yang tahu, karena kebetulan saya dari IPB, bahwa rata-rata yang kuliah di IPB itu dipastikan dari Sabang sampai Merauke. Anak-anak paling pintar lah di sekolahnya itu didapatkan dispensasi termasuk IPB dengan istilahnya SBNPN atau apalah, kalau dulu PMDK. Dan rata-rata mereka dibiayai oleh Pemda. Nah, Kabupaten Bekasi sampai hari ini sejarahnya belum pernah ada yang namanya beasiswa. Makanya tadi yang cerita prioritas. Terus saya antum munculkan yang prioritas tadi. Nah, yang ini. Kalau atas. Nah, ini prioritas nomor. Kita kan lihat peningkatan sumber daya manusia. Berarti clear semestinya ada, walaupun nanti definisinya apa ya? Nanti lihat di itunya Pak, di kolom-kolom SIPD-nya ada nggak judul beasiswa? Katakanlah tidak ada, harus diisi. Kan kebetulan antum dari Komisi 4. Jadi maksud saya, pertama mekanisme SIPD ini jalankan. Karena pintu masuk usulan itu kan ada 3. Musrenbang desa sudah selesai. Sekarang Pokin DPRD, dan saya nggak tahu Renja Dinas itu semestinya berarti sebelum tanggal yang tadi 12 sampai 15 tadi Pak. Gitu. Artinya bisa disamakan pada saat kita input, siapkan proposal, nggak judul, tidak nggak? Iya. Untuk beasiswa. Oke, nggak tahu nanti apa bahasanya gitu ya. Nanti sambil diskusi lah nyari informasi. Katakanlah di sini tidak ada nih. Kata itu mohon disiapkan hard file. Pakai jalur internal kita harus siapa kader-kader yang anaknya lagi kuliah. S1, S2, S3. Kita bikin proposal gitu kan, apalagi basisnya per RW lah gitu kan. Walaupun ada 5, yang penting judul yang kita butuhkan. Misal satu RW ini ada 5, satu proposal kita kirim. RW di Puri, RW di Gria, Kabupaten Bekasi ini dari jalur-jalur PMPL mau konsolidasi Pak, supaya judulnya itu muncul banyak kayak gitu. Saya yakin harusnya ada Pak, cuman nggak tahu apa yang tepat, karena itu harus muncul di dalam SIPD Pak. Syukur ada di SPD ini atau nanti masuk di Renja Dinas. Ini lebih kepada bahasa saya tadi, ini nanti memulai. Bahasa memulai itu di dinas itu selalu, waduh Pak, nggak bisa, nomenklaturnya nggak ada. Sama dulu yang namanya SOR, nggak bisa Pak, nomenklaturnya nggak ada. Taman bermain anak dan taman lansia kan gitu Pak ya, nggak bisa Pak, taman. Saya bilang yang nggak bisa kan Al-Quran saja yang nggak bisa dirubah. Nah akhirnya bisa tuh. Nanti ini Pak, izin saya nanti diskusi khusus dan Pak Rusdi di proses-proses perjalanannya bantu konsolidasi supaya nomenklatur beasiswa S1 masyarakat Bekasi
baik dalam maupun luar negeri, beasiswa S2, S3, background ini harus sudah kita masukkan di dalam nomenklatur. Karena Kalau Pak Gunawan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan usulan, masih ada Pak Gubernur Budianto. Kemarin di grup, kalau nggak salah ada usulan terkait dengan pendidikan. Pendidikan untuk mahasiswa dalam maupun di luar negeri. Karena usulan yang sebelumnya adalah terfokus ke infrastruktur. Nah, bukan ini ada momen untuk pengajuan usulan beasiswa luar negeri dalam maupun luar negeri. Mungkin apakah ada formatnya juga untuk tahun ini? Jadi dibalik pertanyaan Pak Dewan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. secara pribadi saja Pak, ke atas. Pak ini rukun warga RW 2 bikin sendiri, kasih ke Pak Indro, masukin begitu, bisa waduh ini WRN-nya PGI ini di persoalan PKS musuh bisa begitu. Bapak bawa aja kertas lembaran, pakai ini tapi jangan pakai rukun warga, ada tanda tangan personal. Nih salah ini Pak ya, karena sebetulnya secara sistem ini kosong, kertas kosong Pak. Jadi sebenarnya jadi cuma malunya kalau di sini kosong semua ini. Harus dia anak buahnya ngerti apa gitu. Masuk sebenarnya masuk. Gitu Pak. Tadi kan contoh ya, di foto ya standar. Jadi saya beres tuh Pak, Bapak sampai malam ini beres supaya pulang terus langsung susun masing-masing. Besok udah jangan. Bicara input, jangan dulu udah masukin aja dulu RT ini RT. Siapkan benar-benar ini sudah siap. Jadi pada saat ini sudah siap, misalnya satu RW ini 10 halaman, 10 proposal, masing-masing 10 usulan, udah 100. Dan itu cukup 10 kali klik. 10 model klik. Karena satu klik itu 10 kegiatan. Satu klik 10 klik, makanya akan cepat. Jadi kalau yang masih salah ininya udah nggak apa-apa, nanti kita jangan ganti pakai yang model yang saya jelaskan tadi. Lanjut lagi, misalnya ada RT 261 kan begitu. Jadi 3 usulan 3 kali ngetik, tapi yang diuploadnya proposal ini, gitu. Jadi harus diedukasi dulu Pak Hendro nih supaya pada saat input itu cepat Pak, gitu. Tapi kalau ininya beda, ini PJU, ininya SOR, itu bisa juga, Tapi pada saat inputnya zigzag, kan begitu PJU klik ya PJU muncul, gitu kan? Dinasnya Perkim, poin 2 PJU Perkim. Kalau dan itu sulit. Pas fokus sinkronisasi itu apakah ada biaya yang dikeluarkan agar lebih mulus? Nah, itu mungkin kalau dalam bahasa saya itu seni komunikasi. Saya komunikasi saya kan intimidasi. Gitu. Ada lobby, ada negosiasi sama intimidasi. Saya termasuk melakukan intimidasi. Kayak gitu. Panggil satu-satu, mohon kalau sih. Saya tukang entry-nya saja di dinas, saya panggil Pak. Tukang entry-nya, karena saya hebat-hebatnya itu kepala dinas, tetap yang entry mau apa? Gitu. Jadi kalau sini begitu beres langsung Pak, pura-pura datang ke dinas satu-satu. Jangan malu, kita mah bukan minta proyek ini, kita hanya minta usulan kita masuk gitu doang. Enggak pernah juga mengintimidasi ulang eksekusi. Kayak gitu. Santai Ketika fokus sinkronisasi apakah harus ada proposal atau proposal itu diproses, di input, di sekarang. Proposal itu teknisnya ada sederhana ya. Yang proposal nggak punya lagi proposal sampai 10 lembar enggak. Ini sudah kita punya contoh. Selembar udah jadi semuanya. Malah satu lembar bisa sampai usulan. Galing-galing 10, saluran air jangan digabung tuh dengan satu proposal itu. Galing, saluran air, SOR jangan. Kayak gitu. Udah paham ya? Kayak gitu. Dispora di satu RW bisa ada 6 RT. Usulkan 6 lapangan, 6 SOR. SOR RT 1, SOR RT 2, SOR RT 3. Jadi begitu input SOR RT 1 proposalnya itu. SOR RT 2 ketik lagi proposalnya itu sampai SOR RT 6 proposalnya itu juga. Nah itu yang kita membuat jadi cepat. Jadi kalau kita ada 10
dinas katakanlah, ada 10 dinas dengan sub dinas katakanlah ada 20 jenis usulan, berarti kita cukup punya 20 proposal walaupun isinya 200 kegiatan. SOT 10, Jaling 10, Taman 10. Mungkin secara teknis nanti Pak Indra akan menjelaskan. Jadi kurang lebih seperti itu hal-hal teknisnya nanti sambil jalan karena antum kayak baru benar tuh mau bahas tentang ini ya. Oke, saya pikir gitu. Silakan lagi Pak, silakan. Sekarang sudah bisa kita lakukan walaupun ini agak injury time ya. Harusnya dari tahun kemarin biar tahun ini terlihat realisasi tapi tidak ada masalah. Itu bisa kita lakukan. Nah, terkait dengan aku. Nah, sebetulnya poin yang utama adalah proses ini. Proses ini, makanya input proses output ini harus dikomunikasi dari awal. Gitu. Jadi contohlah pertarungannya Pak Pujiono dengan Bang Dewan ini kan luar biasa. Terkait pemilihan ketua RW kan. Kalau kita tidak punya data, nggak mungkin beliau dipercaya. Loh itu mah Dewan ini mah ketua RW juga belum. Kan? Tapi ketika kita punya data dan banyak orang memang dilibatkan, oke perdebatan di lapangan kita tidak salah, bukan memang jabatannya yang berbeda. Tapi kan hati kecil dan beberapa orang kan tahu dan itu akan jadi corong-corong kan? Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan punya data. Makanya saya katakan begitu tanggal 23 selesai, itu langsung upload, sebar kepada masyarakat. Ini loh sudah diusulkan. Nanti ada namanya muncul, gitu. Dewan Rusdi Haryadi usulannya anu itu sudah bisa menjadi alat komunikasi politik. Dan ini kawal sampai nanti ibaratnya apa Pak? Namanya survei gitu ya. Saya kejadian baru di tahun 2021. Itu di Desa Sukadami, ya kan seperti biasa alokasi proyek satu orang sekian lah, dapatlah dewan itu usulan titik proyek. Di Sukadami datanglah kontraktornya jalur adik gitu kan, kontraktornya oleh orang PDIP disuruh pakai baju PDIP. RW-nya protes, usulan bukan PDIP, ini usulannya melalui PKS. Jadi yang protes siapa? Yang protes lingkungan Pak, karena lingkungan tahu prosesnya. Bukan dewannya gitu ya. Jadi jangan Barusti yang mempertanyakan, ini boleh Barusti, enggak bagus walaupun benar. Gitu. Tapi yang menjelaskan adalah masyarakat enggak, ini usulan kami. Saya nggak mungkin ke SIPD-nya Barusti, ini dokumennya Pak. Gitu, ngusulinnya ini apabila proposalnya juga penting. Selesai. Kalau udah digituin orang nggak percaya juga, lah kasih gocap mah biar percaya gitu kan. Nah kurang lebih begitu proses-proses itu. Kalau input proses outputnya clear dan diketahui banyak orang, maka tidak ada lagi perdebatan pada saat pelaksanaan. Dan saya pikir kawan-kawan sudah bagus hubungannya. Begitu mau survei udah dihubungi Pak. Gitu. Jadi kami dulu bukan harus di satu itu kita tanggal 2 sampai 15 tadi itu kita sudah tahu usulan kita mana yang dibiayai. Karena surveinya terkoneksi. Jadi surveyor itu pasti ngomongin saya atau ngomongin ya ini. Kalau di sini ngomongin Pak Pujiono kan kita banyak. Jadi sudah sangat komunikasi terbuka. Tadi Pak yang tadi proses prioritas tadi. Ini yang kadang-kadang lucu saya balik walaupun tidak ditanyakan. Yang prioritas saja. Nah cerita ini. Sebetulnya cerita ini Pak ini hanya cerita tulisan. Tahun 2021 prioritasnya ABCD, isinya infrastruktur. Nanti tahun kedua visi-misinya EFGH, isinya infrastruktur. Nanti itunya HIJKL, isinya infrastruktur. Jadi kenapa infrastruktur walaupun sudah dikasih gaya begini? Ya karena yang inputnya infrastruktur KB. Nah begitu ini dibuka tadi, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ini kan harus tahu definisinya apa. Salah satu definisinya adalah harusnya beasiswa. Orang ada nomenklaturnya. Artinya apa? Ini kebodohan yang diulangi setiap tahun. Kalau mungkin saya bukannya mungkin enggak akan terjadi begini ya Pak. Begini ngomong doang ya Mas. Nah, contoh seperti ini. Jadi ini seperti itu. Dulu misalnya tahun sekian tentang ketahanan pangan. Lah orang ada itu yang namanya usulan buat pertanian. Oh ada. Jaling lagi mata ulang lain. Dan itu nggak di matching gitu antara usulan dengan ini. Karena tadi mana harusnya di breakdown kualitas tata kelola pemerintahan daerah itu apa? Dinasnya apa? Itu kalau bisa kreativitas si katakanlah penyelenggara negara dalam ini bupati dan turunannya. Peningkatan kualitas wilayah dalam rangka stabilitas ekonomi apa misalnya? Berarti UMKM dan lain-lain. Kemudian peningkatan kualitas ekonomi dengan kelola sampah apa misalnya? Baktor, misalnya apa namanya tempat apa pembuangan sampah tuh yang recycle, yang
Pak sampah lah yang begitu. So, bukan, nggak ada. So, pasti nggak ada tuh pengadaan Pak sampah. Ada nggak nanti dicek Pak? Kayak gitu. Kemudian peningkatan pemeriksaan analis oke itu jalan. Peningkatan sumber daya manusia itu apa misalnya? Beasiswa A, B, C, D bisa begitu. Kemudian peningkatan daya saing dan kesempatan kerja, pelatihan kerja apa gitu kan? Harusnya misalnya contoh ya, pelatihan otomotif, elektronik, kimia kan kita dengan 7.000 pabrik itu kan otomotif banyak gitu kan? Elektronik banyak, chemical banyak, tapi banyak yang ada paling juga otomotif. Dan begitu kita menurunin lagi, bisa otomotif ini, bla bla, bisa katakan ada 10 klaster Indonesia di Bekasi. Orang ada di nomenklaturnya. Artinya apa? Ini tidak nyambung antara visi dengan misi, gitu. Dengan misi. Tadi udah cek sekali lagi, peningkatan sumber daya manusia. Begitu ngomong beasiswa, ini sudah batal dari hukum ini, visi misi. Dan ini sudah mengatakan selesaikan. Ini yang saya bilang ini tidak matching setiap tahun ini sampai hari ini masih belum matching. Jadi hanya formalitas saja ini Pak. Tetap isinya kalau nggak jadi itu kan saluran air sama PJU itu tidak harus sekarang. Begitu. Nah, terus ada bahasa-bahasa kan, wah ini belum serah terima itu bullshit saja. Sudah tidak ada. Tapi karena emang kendalanya sekarang dari masyarakat dengan Dewan langsung, jadi cerita tadi abaikan saja kan sudah tidak. Saya pikir itu. Kalau masih ada boleh deh. Karena diskusi ini justru yang menghidupkan pertanyaan untuk menjadikan kejelasan. Kita sepakati insya Allah sesuai dengan pemaparan pekan kemarin yang di Wanayasa. Jadi sekarang dibagi hampir 4, bukan hampir 42 kecamatan. Cianjur, ada istrinya orang ini. Cianjur. Apa namanya kegiatan yang sudah disurvei nih, tapi pada akhirnya zong gitu. Apa tipsnya biar nggak zong itu bagaimana? Jadi pertama begini, dinas itu memang selalu mensurvei lebih banyak dari rencana alokasi yang akan dibiayai. Karena di situ selalu ada margin error lah gitu kan. Selalu ada yang ternyata begitu dicek, misalnya nggak benar lah mungkin katakanlah begitu. Nah katakanlah ini benar. Nah pada saat benar inilah fungsi nanti kita di dewan. Bisa contoh nih. Ada 9 jalur antum misalnya ketahuan Pak bisa jaring disurvei. Kalau nggak tahu disurvei berarti inilah yang sudah dididik. Apalagi kalau nentuin titiknya itu kita yang nentuin, begitu kita nentuin dia turun, gitu. Itu yang harus dikawal betul. Ini jangan sampai lo udah survei kagak jadi ya, begitu kan? Kita bikin testimoni alhamdulillah ini sudah disurvei, datang kirim ke sana. Jadi kalau dia ngebatalin awas gitu kasarnya. Nanti harus jalan komunikasi dengan dewannya. Siapa harus ya? Siap. Pada tahun ini kita ada 2 nih drainase yang udah disurvei, tapi akhir-akhirnya zong yang ya. Jadi biar kedepannya itu ketika ada disurvei mau drainase mau sumur bor itu biar bisa direalisasi. Ya, itu nanti prosesnya tadi kalau sudah apalagi sudah masuk intimidasi yang kedua yang kita jalankan gitu kan. Kan tadi juga proses supaya masuk intimidasi. Ya. Kalau lobby mah sebetulnya, mohon maaf ya dulu kita sedikit menggaransi saja. Garansi itu 2. Yang pertama adalah karena kita sudah kejadian pada saat pembangunan sebelumnya ada masalah. Itu sudah menjadi garansi. Oh di GMG mah enak kontraktor. Tapi kalau sebaliknya di perumahan itu ada masalah pada saat kontraktor, itu akan jadi cerita ke Pemda. Bang Ribet ketua RPD Solo masuk aja udah bayar lah. Betul. Nah ya, karena gini. Di luar konteks yang kami koordinasi di PMPR,
Itu namanya masuk ke perumahan, itu ada di BTN sama RT belum? Termasuk di perumahan itu, karena belum teredukasi. Termasuk itu kita masyarakat harus kesali. Begitu kontraktor datang, langsung kita panggil, langsung kita datang. Kami mau bantu. LSM, wartawan, RT RW yang berada. Karena kontraktor ini kayak copet. Jadi kalau ada warga kabur, kalau warga yang nggak ada malah datang. Gitu. Nah, kalau dari awal sudah ngomongin, Bapak tenang, kami akan backup. Itu tenang gitu. Dijawab memang diperintahin berapa maksud? Jangan minta lagi ya. Nah kita itu enak Pak kalau di game gini ya Pak RW ya. Yang pasti begitu datang tim survei minuman makanan kita siapin rokok insya Allah untuk maksudnya biar sama-sama ini sama-sama enak gitu. Terus ada tim seandainya ada kontraktor pun kita yang kerja itu kita kasih makan Pak Dimas. Iya, itu kerja bagus. Di sini bagus saya ceritain ya. Di luar yang koordinasi oleh kita itu banyak masalah, gitu banyak. Walaupun bukan hanya itu saja masalahnya. Ada juga kan kalau isu dimintain duit atau sebenarnya ribet juga kayak di lubang gue kan udah banyak. Gitu. Kurang lebih teknisnya nanti akan kita kawal. Gitu. Mau ini nanti saya ada grup SIPD untuk Antus mungkin Pak Yusuf, saya Polisa, mungkin beliau masukin supaya ikut awalnya gitu. Kayak gitu. Pak Dewan. Begitu dapil 2 beres, bukan aja udah hidup. Ya Pak Dewan. Ya, ini skala prioritas kebanyakan jalan, PJU. Ada nggak untuk balai latihan kerja gitu? Membuat balai di RW ini atau di RT gitu. Nah, kawan-kawan di sini ada nggak yang membuat proposal untuk bikin balai latihan kerja? Sebetulnya itu ada rumahnya karena ada dinas tenaga kerja, ada latihan kan gitu. Nanti cek di sininya, harusnya ada. Cuman kalau di nomenklaturnya ternyata nggak ada, itu lain lagi. Dan balai latihan kerja itu biasanya kelasnya bukan kelas RT, itu adanya di kelas kabupaten. Walaupun kelas kabupaten ini orang ada juga sampai sekarang, kecuali yang Tanggul. Iya, kena banjir mulu kalau itu. Nah, bukan hanya kena banjir, memang kagak diusulin lagi gitu kan. Nah, maksud saya, yang secara sistem nomenklaturnya tidak ada, itu nanti masuk ke rencana dinas. Jadi gitu, Pak Hendro ya. Kalau ada kegiatan-kegiatan menurut masyarakat itu mau diajukan tidak ada di luarnya, itu Pak Hendro kumpulin dan itu bawa ke dinas, pakai tanda terima. Nah, kemudian kenapa kita infrastruktur jadi banyak Pak? Kan input proses output sebenarnya. Ini karena mau usulannya RT rada pinter sama RT kurang pinternya usulannya sama, jalan semua. Dewan juga sama. Dewan yang sering masuk sama dewan yang pernah masuk usulannya sama, jalan. Makanya jadi nggak ada kesannya. Saya pikir. Satu lagi. Satu pertanyaan Pak. Sebelum saya jelasin tentang DPD sedikit lah, karena saya harus ke lubang gue ya. Jangan. Oke. Kalau tidak ada, mohon izin Pak Rusdi, ini sih nggak usah selalu ini diekspos ya, karena ini berbahaya bagi bagi saya sih fine-fine aja. Jadi tentang DPD ini. DPD kalau kita lihat tupoksinya berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 22D dan Undang-Undang 17 tahun 2014 tentang MD3, MPR, DPR, DPD dan DPR RI ada 5. Walaupun secara umumnya ada 3, legislasi, pengawasan dan pertimbangan. Legislasi tentang apa? Satu tentang otonomi daerah, pemekaran, pembentukan dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya ekonomi alam dan ekonomi lainnya, hubungan pusat dan daerah, dan kelima pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang paling menjadi PR bagi semua daerah khusus Bekasi itu 2. Satu pemekaran, yang kedua tentang pertimbangan keuangan. Yang tiganya itu masih sumir. Nah, di Jawa Barat setelah 20 tahun proses politik di DPD ini, hampir saya tidak melihat ada artikel-artikel ataupun juga kerja-kerja DPD yang masuk ke wilayah ini, khususnya pemekaran. Kenapa Jawa Barat penting pemekaran? Saya ungkap datanya, walaupun mungkin beberapa kawan sering atau pernah mendengar penjelasan saya di beberapa hal. Pertama, saya bandingkan antara Jawa Barat, Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Kita luasnya 3,7 juta hektar, Jawa Tengah 3,4 juta hektar, Jawa Timur 4,8 juta hektar. Kemudian penduduk Jawa Barat 49,5 juta, hampir 50 juta, Jawa Tengah 37 juta, Jawa Barat lebih banyak 13 juta dari Jawa Tengah.
kemudian Jawa Timur 41 juta, kita lebih banyak 9 juta dari Jawa Timur. Kabupaten kita ada 27, Jawa Tengah ada 35, lebih banyak 8 Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur ada 38, lebih banyak 11 kabupaten kota. Padahal, gitu kan? Padahal kita lebih luas dan kita lebih banyak penduduknya. Kemudian dari sisi jumlah desa, jadi ada dua nih kata kuncinya, jumlah desa dengan jumlah kabupaten. Jumlah desa di Jawa Barat 5.957 desa kelurahan dengan luas rata-rata desa 621 hektar. Jawa Tengah 8.567 desa, lebih banyak 2.610 dibanding Jawa Barat. Padahal penduduknya lebih sedikit, wilayahnya lebih kecil. Jawa Timur 8.501, lebih banyak 2.544 desa. Dari hal yang membedakan tadi itu ada implikasi yang sangat signifikan terkait dengan kebijakan negara. Beda 8 kabupaten kita dengan kabupaten kota antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah, termasuk dengan Jawa Timur, itu bedanya dari transfer pusat ke daerah 20 triliun. Dan beda 8 kabupaten kota antara Jawa Barat Jawa Timur, kalau rata-rata 30 anggota DPRD, penduduknya lebih sedikit tapi wakil rakyatnya lebih banyak 300 orang. Gitu. Apalagi Jawa Timur ada 11 bedanya, kali 30 sudah 330. Itu yang sangat memberikan dampak. Yang kedua tentang desa. Desa tadi saya katakan di Jawa Barat itu rata-rata 621 hektar, Jawa Tengah 400 hektar rata-ratanya, Jawa Timur 565 hektar. Khusus kita dengan Jawa Tengah, Jawa Barat lebih besar 1,5 kali. Beberapa kabupaten, Sukabumi, Cianjur, Bandung Barat, kemudian Garut, Tasikmalaya Selatan, termasuk Pangandaran, itu rata-rata luas desanya, khusus Garut itu hampir 800 hektar, Sukabumi 1000 hektar, kemudian Cianjur 1000 hektar, Pangandaran 1200 hektar. Rata-rata Bandung saja yang namanya Pangalengan, Tetewali, Kertasari, sampai Cimenyan, Cilekrang, itu rata-rata ada desanya luasnya sampai 2000 hektar. Rancawali hampir 1500 hektar. Coba bayangkan di Jawa Tengah rata-rata 400 hektar. Sementara kebijakan anggaran dari pusat berbasis desa, katakan satu desa 1 miliar, bagaimana mungkin satu desa ngurusin 400 hektar, satu desa ngurusin 1000 hektar? Mungkin di Jawa Tengah 5 tahun selesai, di Jawa Barat ini bisa 10 sampai 15 tahun. Di mana unsur keadilan sosial bagi seluruh rakyat Jawa Barat? Nah, di situ pendekatan ini. Jadi dua faktor itulah yang harus menjadi concern DPD. Walaupun memang kita sedang proses proses pemekaran tetap berjalan. Sebetulnya tanggal 27 Desember 2013, SBY itu sudah mengajukan 329 yang dibagi 56 provinsi baru, 236 kabupaten baru, dan 37 kota baru. Tetapi kemudian awal 2014 itu terjadi perubahan Undang-Undang Otonomi Daerah, Undang-Undang 32 tahun 2002 berubah menjadi Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Salah satunya adalah mekanisme pemekaran berubah otomatis secara hukum usulan 2013 batal, sehingga daerah-daerah yang melakukan pemekaran menggunakan aturan baru Undang-Undang 23 tahun 2014. Nah, Jawa Barat pada tanggal 27 Desember 2013 itu ada 11 kabupaten induk yang mengajukan pemekaran, termasuk provinsi tambahan 3, Provinsi Cirebon, Provinsi Bogor, dan Provinsi Daerah Istimewa Parahyangan, bukan Parahyangan. Daerah Istimewa Parahyangan itu daerah Priangan. Kabupaten mana saja yang mengajukan pemekaran, termasuk Bekasi, Kerawang, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Garut, Bandung, Indramayu, Tasikmalaya, Subang, Cirebon. Nah, dari 11 kabupaten induk yang mengajukan pemekaran itu menjadi tambahan 17 kabupaten. Saya tidak jelaskan 17-nya. Begitu 2020, 2021, 2023 hampir 4 tahun berproses setelah 2014 itu baru selesai 2020 disepakati tingkat provinsi, baru 9 kabupaten yang sudah disetujui masuk final ke DPR RI, yaitu Bogor Barat, Bogor Timur, Sukabumi Utara, Cianjur Selatan, Garut Utara, Garut Selatan, Tasikmalaya Selatan, Indramayu Barat, termasuk yang terakhir adalah Subang Utara. Kabupaten Bekasi sampai hari ini belum selesai. Karawang Selatan juga belum selesai. Kota Cipanas, Cianjur juga belum selesai, Kota Cikampek belum selesai, termasuk juga Bandung Timur, itu yang namanya Cimenyan, Cilekrang, Nagrek gitu kan, Cileunyi itu wilayah Bandung Timur, Kertasari, Banjaran itu juga belum selesai. Saya nggak tahu juga belum selesai berapa. Itu ada. Nah, itu termasuk salah satunya concern tugas dan fungsinya DPD. Yang saya pelajari bagus
Rusdi, ternyata rata-rata DPD RI begitu ngomong tentang DPD RI tidak pernah menyentuh terhadap tupoksi. Gitu. Pantas memang nggak beres-beres masalah pemekaran, karena anggota DPD-nya nggak pernah ngomongin tentang tupoksi DPD RI. Yang tadinya dia guru, bicaranya akan mensejahterakan guru. Salah kaman. Gitu. Oh ini pendukungnya sampai Melakuka. Kalau saya jadi anggota DPD mau DPD mau mengembangkan seni budaya, salah kaman. Jadi dalam konteks DPD ini apapun latar belakangnya, kalau jadi anggota DPD RI harus menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22 poin D tadi, yang 5 urusan tadi gitu. Nah ini yang kadang-kadang tidak dipahami. Mudah-mudahan saya sebagai bagian yang pernah berpolitik hampir 2 periode di DPD itu akan menjadi bekal dengan pemahaman-pemahaman yang selesai. Kurang lebih itu, untuk itu di luar konteks kekhususan secara struktur, mohon maaf BPS saya sampaikan, saya mohon dukungan. Dukungan bukan hanya kawan-kawan. Kan di sini ada yang mungkin istrinya 2 yang di Bogor sama Cianjur, kasih tahu berdua semua. Gitu ya. Mohon kasih tahu. Gitu. Antum mungkin punya saudara di Tasik, mungkin di Garut, mohon bantu. Kasih tahu dengan apa? Cukup WA saja. Nggak usah macam-macam. Kan begitu. Jadi maksud saya pada kesempatan malam hari ini, jika berkenan, saya minta bantuan untuk melakukan komunikasi politik. Kalau secara ikhtiar yang disampaikan Pak Rusdi, hampir 27 kabupaten kota saya pasang banner. Dan bukan hanya pasang banner Pak Rusdi, saya sudah keliling 27 kabupaten kota seluruhnya. Dari paling barat itu Cisolo, KKK, kemudian ke Pelabuhan Ratu, Simpenan, Cimas, Walura, Tegal Bulet, sampai Agra Bintang. Terus Pangandaran, Cijulang, gitu kan? Kemudian Cimorak, kemudian Cipatujah, Pamengkok, saya sudah keliling. Dan saya sudah belajar sisi pendekatan geografi maupun demografi, karena itulah substansi dasar yang harus dipahami oleh anggota DPD RI. Karena permasalahan kewilayahannya basisnya adalah 2 masalah itu, demografi dan geografi. Demografi dan geografi luas banyak, itu tidak menjadi kapitalisasi kebijakan keuangan pusat kalau tidak diidentifikasi atau dikapitalisasi menjadi sebuah daerah otonomi baru. Jadi kalau sudah menjadi daerah otonomi baru, nggak usah bicara banyak, sedikit pun penduduknya apalagi tidak banyak, itu akan berdampak terhadap kebijakan keuangan dari pusat ke daerah, dan itu sangat hak bagi warga Jawa. Saya pikir itu saja, tidak banyak diskusi karena saya juga harus segera bergeser ke GMM agar waktu dan kesempatan saya bisa berbagi dengan keluarga. Karena malam ini jatah saya dengan istri kedua itu di mobil Pak, jadi saya harus juga menghargai istri saya kan. Pesan aja jadi siapa? Agak berbeda Pak. Kalau yang muda sama tua emang agak semangatnya agak beda. Iya. Mungkin itu saja Pak. Kalaupun ada yang mau ditanyakan silakan satu atau dua. Karena mau tidak mau harus ke sana dan antum harus segera bereskan juga tahapan selanjutnya. Jadi kalau maka balik kalau mencantumkan masalah usulan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan desa maksud saya. Jadi sebenarnya gini, yang disebut menyatakan itu berarti ada dokumen yang dilampirkan. Ya. Sebetulnya bicara itu sudah nggak lagi selama di sistem Pak. Oke. Ini normatif sebetulnya dari dulu. Jadi berdasarkan Perda Nomor 9 tahun 2017 tentang BSU itu sudah clear, nggak ada lagi nggak usah lampir kan. Oh, proposal. Itulah intinya proposal. Kalaupun ada, ya saya tidak lampirkan di dalam bagian dari proposal. Gitu. Kemudian dijelaskan lagi, kita sering bersinggungan terkait dengan ya itu tadi yang saya sampaikan bahwa perumahan ini belum disepakati Pemda. Udah nggak ada cerita itu. Ya di Perda Sebenarnya belum jelas. Itu ada, tapi kadang mesti buat masih ada. Itu bagi yang nggak ngerti itu. Ya kalau kita dibohongin terus kita yang nggak ngerti, kita fine aja dibohongin. Tapi kalau kita sudah paham kan, lu bohong juga lanjut aja. Kita jangan. Jadi clear, tidak ada masalah. Jangankan bicara yang lama, yang baru pun sekarang secara sistem udah nggak ada masalah. Ini kan perumahan baru bener nih. Kalau kemudian dimasukin, masuk. Pada saat waktunya udah masuk, maka mungkin digagalin. Oh ini perumahan ini sedang jalan aja.